Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak sekalian. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kembali. Oleh karena rahmat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, kesehatan yang Tuhan tetap berikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, segala syukur kami berikan kepada Tuhan karena kami tahu Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini waktu kami berikan yang terbaik buat Tuhan agar benar Tuhan Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, apa kabarnya semua Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Saya percaya kita semua sehat, kita semua luar biasa, kita semua sukacita. Kita akan memuji Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, karena tidak terbayang kebesarannya dan kuasanya. Puji nama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasanya, keajaibannya, kebaikannya. Kita mau katakan nama Yesus
itu adalah nama yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhanku Maha Besar. Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan merenungi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hanya ku
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagum, Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, Kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kini saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Dari Zona Nyaman Menuju Zona Iman. Saya punya sebuah cerita. Begini ceritanya, saya akan bacakan untuk kita semua. Suatu hari, seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu sang raja berpikir, akan bagus sekali jika elang ini nanti dilatih untuk terbang tinggi. Tentu akan lebih indah lagi. Kemudian sang raja memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya untuk melatih 2 elang ini. Setelah beberapa bulan kemudian, pelatih burung tersebut melapor. Seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun, seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya. Raja pun mulai memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangannya ini. Tetapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang ini terbang. Berbagai usaha telah dilakukan, namun elang ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Singkat cerita, sang raja bertemu dengan petani yang sangat mengenal akan sifat elang dan memintanya untuk membantu. Keesokan harinya, ketika raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, sang raja bertanya kepada petani, apa yang ia telah lakukan? Petani pun menjawab, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. Dahan itu yang membuatnya nyaman. Khotbah pada hari ini, zona nyaman menuju zona iman. Zona nyaman adalah zona yang berbahaya. Ya, seperti halnya dengan burung tadi. Ia tidak akan pernah bisa terbang tinggi kalau ia hanya diam di dalam zona nyamannya. Zona nyaman dapat membuat lengah. Zona nyaman membuat kita stagnan di tempat yang sama, tidak akan bergerak dan membuat kita tidak maksimal. Lalu apa sih contoh kita melakukan hal-hal yang bersifat nyaman buat kita? Contohnya apa? Kita ada di dalam zona nyaman sekarang. Contoh, ya, ketika kita di
diberikan tugas yang banyak, ya mungkin kita malas untuk mengerjakannya, ya. Lalu mungkin ada tawaran-tawaran kita kepada guru, ya kan? Jangan berikan tugas yang banyak, Pak. Jangan berikan tugas yang banyak, Bu. Gitu ya. Mungkin kita membantah. Ya, kita membantah orang tua kita membantah guru kita membantah guru rohani kita, atau kita tidak mengikuti apa yang menjadi nasihat mereka. Ya, ada lagi sekarang ya anak-anak, kita kenal game. Ya, seberapa banyak dari kita sering main game berlarut-larut sampai lupa mengerjakan kewajiban kita. Ya, kita main game berjam-jam, kita browsing, kita scroll TikTok, ya, IG atau sosial media lainnya. Ya, kita melakukan bullying mungkin. Ini menjadi sebuah zona nyaman kita. Karena ketika kita ada di tempat itu, kita ada di kebiasaan itu nyaman, itu enak untuk kita lakukan. Itu kesenangan kita. Tapi hati-hati. Sekali lagi saya mau katakan, zona nyaman adalah zona yang berbahaya. Tentu kita tidak mau jadi elang yang hanya diam, ya elang yang tadi diceritakan. Kita hanya diam di dahan yang sama dan kita tidak akan pernah terbang tinggi. Mungkin itu zona-zona nyaman yang saya sampaikan tadi. Tapi ada zona-zona nyaman juga yang seperti ini anak-anak ya. Mungkin kita takut berinteraksi dengan orang lain. Kita takut keluar dari kamar ya. Mungkin ada dari anak-anak yang sukanya menyendiri di kamar. Sukanya tidak mau berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Ya, mungkin di kelas menyendiri, takut. Iya. Ada yang mungkin dari kita takut untuk kita berbicara di depan orang. Ya, ada yang mungkin presentasi, mungkin takut dan lain sebagainya di depan kelas. Ya, kita takut untuk dapat teman baru, ada di lingkungan baru. Ya, ada ketakutan-ketakutan di mana ketakutan itu menjadi sebuah alasan untuk kita tetap ada di situ. Saya tidak suka dengan apa yang orang tua saya katakan. Ya karena memang saya dari lahir begini, begitu ya. Anak-anak, itu adalah kehidupan di zona nyaman. Dan kadang-kala kita memakai itu sebagai alasan kita untuk tidak mau beranjak ke zona yang lebih baik. Nah, ada satu kata yang saya sampaikan tadi, ada zona aman. Kenapa kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, kita perlu keluar dari zona nyaman kita untuk menuju ke zona iman. Anak-anak, seberapa banyak dari kalian yang punya cita-cita yang tinggi, ingin jadi dokter, ingin jadi pengusaha, ya, ingin jadi pejabat dan lain sebagainya. Kita nggak akan bisa meraih itu kalau kita tetap tinggal di dalam zona nyaman kita. Kita nggak bisa hanya di kebiasaan-kebiasaan yang bahkan itu buruk yang kita terus ada di situ. Kalau kita mau jadi seseorang yang baik. Bahkan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10. Disitu dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah melakukan sesuatu hal yang baik. Ya, artinya anak-anak, jangan kita terkungkung dalam zona nyaman itu. Karena di dalam zona nyaman itu kita tidak akan bisa menggenapi firman Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam pekerjaan yang baik. Itu tujuan kita. Kita harus bergerak dan berpindah dari zona nyaman menuju zona iman. Apa maksudnya? Ya, Tuhan menciptakan kita dengan maksud yang luar biasa, anak-anak. Ya, kalau kita hidup dalam zona yang aman-aman saja, bagaimana kita di dunia ini melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tadi, ya, kita disuruh mengerjakan soal tugas, kita nggak mau, ya, kita malas, ya, kalau bahasa Jawanya rasa-rasen begitu ya. Kita lebih memilih untuk yang nyaman buat kita, main game, kita main sosial media aja sampai larut malam, sampai tidur tengah malam, ya, bangun kesiangan, akhirnya datang ke sekolah terlambat. Ini zona nyaman kita, ini zona nyaman kalian. Tapi percayalah, di zona nyaman itu adalah zona yang berbahaya untuk kita. Oke. Kita diciptakan luar biasa anak-anak. Jangan mau
Ya, kita diperdaya oleh iblis, oleh kekuatan jahat untuk kita tidak melakukan perbuatan yang baik, untuk tidak melakukan pekerjaan yang baik. Ya, karena di Kejadian 11 ayat 6 di situ jelas dikatakan, ya, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka, ya, manusia rencanakan, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Artinya apa? Tuhan memberikan berkat atas kita. Apapun yang kita kerjakan, ini akan menjadi hal yang luar biasa dan terlaksana. Impianmu akan terlaksana. Keinginanmu akan terlaksana. Apa yang kau impikan, apa yang kau sudah buat dalam kehidupanmu akan terlaksana. Kalau engkau mau keluar dari zona nyaman. Ini firman Tuhan. Tidak ada kenyamanan anak-anak di dalam zona pertumbuhan. Tapi tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Engkau memang mungkin merasa enak di zona nyaman. Enak dengan kebiasaan-kebiasaanmu sekarang yang membuat engkau happy. Tapi percayalah, tidak akan pernah ada pertumbuhan. Tidak akan pernah ada perubahan di situ. Memang di zona nyaman itu enak. Tapi tidak ada pertumbuhan. Dan memang tidak ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Tetapi itulah yang Tuhan mau kita kerjakan untuk kita menggenapi firman-Nya. Tidak nyaman ketika kita harus berhenti main game berjam-jam. Tidak nyaman ketika kita harus belajar lebih di jam yang lebih. Tidak nyaman memang kita harus mengerjakan tugas dengan deadline yang banyak sekali, apalagi sekarang online. Tidak nyaman memang ketika kita harus membantu orang tua kita, dikala kita mengerjakan hobi dan kesenangan kita. Tidak nyaman memang ketika kita harus mengalah dengan teman kita atau orang lain. Tidak nyaman memang ketika kita harus belajar mengampuni orang lain. Tidak nyaman memang ketika kita harus memberi lebih. Apa yang kita miliki kita beri untuk orang lain. Tidak nyaman memang ketika kita harus berkorban. Tapi dari situlah ada pertumbuhan. Tidak enak memang, sakit memang, tersiksa memang ketika kita mengerjakan hal-hal di luar kenyamanan kita. Tapi ada pertumbuhan di situ. Dan Tuhan sudah berjanji ada hal luar biasa yang akan terjadi. Kalau kita lihat anak-anak, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di Alkitab ya ada sebuah cerita Abraham. Ini akan menjadi sebuah teladan yang baik. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya, dari Ur Kasdim, di mana dia adalah seseorang yang kaya di situ. Dia adalah orang yang dipandang di situ. Dia orang yang berkuasa di negeri itu. Tetapi Tuhan meminta dia untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk pergi ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Saya yakin bagi Abraham bukan suatu hal yang mudah. Abraham ketika harus berpindah, harus meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan temannya, meninggalkan harta bendanya begitu banyak di negerinya. Dia harus pergi ke tanah yang sudah Tuhan tunjukkan untuk dia. Bagi Abraham memang bukan hal yang gampang. Mungkin Abraham di situ akan berpikir bahwa dia harus punya pekerjaan yang baru. Dia harus melakukan pekerjaan yang baru. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, akan muncul banyak masalah begini dan begitu. Karena mungkin dia tidak kenal di negeri yang akan dia injak. Itu yang ada di pikiran Abraham. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Dia taat akan perintah Allah. Dia mau keluar dari tanah negerinya, kelahirannya, untuk pergi menuju tanah yang sudah Tuhan sediakan untuk dia. Sehingga ada hal yang luar biasa kalau kita tahu. Kita lihat di akhir cerita dari setiap apa yang Abraham kerjakan. Di Roma 4 ayat 11 di situ jelas dikatakan, Abraham adalah bapa semua orang percaya. Bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak, jika Abraham tidak mau berangkat saat itu, mungkin Abraham tidak akan pernah disebut sebagai bapa orang beriman. Dan tidak akan ada namanya bangsa Israel. Tidak akan ada namanya Raja Daud. Dan mungkin juga tidak akan ada keturunan Yesus yang lahir melalui Abraham. Tetapi karena Abraham taat dan mau tunduk pada rencana Tuhan, dia mau keluar dari zona nyamannya, menuju zona iman. Akhirnya Tuhan memakai Abraham menjadi bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Wah, luar biasa.
Abraham nggak tahu bahwa keturunannya akan melahirkan sang juru selamat. Dia nggak tahu kalau keturunannya nanti akan melahirkan raja-raja. Dia nggak pernah tahu itu. Yang dia tahu adalah dia mau taat dan setia pada perintah Tuhan. Untuk keluar dari zona nyamannya. Mungkin engkau anak-anak, ada engkau sekarang berpikir, saya mau jadi dokter. Saya mau jadi seorang yang luar biasa. Mau jadi seorang yang punya makna. Pak. Ya kan gitu kan kalau ditanya. Cita-citanya apa? Jadi orang yang berguna begitu. Engkau nggak akan bisa meraih itu. Kalau engkau nggak tahu bahwa engkau perlu mengambil keputusan, engkau harus taat dan setia untuk keluar dari zonamu. Untuk keluar dari zonamu kepada zona yang lebih, yaitu zona iman. Anak-anak, ya mungkin ada yang tidak tahu bahwa saya juga harus keluar dari zona nyaman saya. Saya adalah orang yang insecure sebetulnya, anak-anak. Ya, kalau ada teman saya SD pasti bisa menceritakan ini. Saya awal-awal takut sekali ke sekolah. Saya ditunggu oleh ibu saya itu hampir 2 minggu di sekolah karena saya takut. Gitu. Saya orang yang introvert. Tetapi saya harus keluar dari zona nyaman. Dan sekarang saya harus ngajar. Saya harus presentasi di depan banyak orang. Saya harus ngajar, bertemu dengan banyak orang. Berbicara di kelas. Ini merupakan sebuah keputusan yang harus saya ambil untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk menerima tujuan dari kehidupan yang sudah Tuhan tentukan untuk saya. Dalam zona iman, anak-anak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bisa enggak saya keluar dari zona nyaman saya lalu zona iman? Bisa enggak? Nanti kalau begini, kalau begitu, bagaimana? Itu mungkin yang dialami oleh Abraham. Tapi ada 3 resep pada hari ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, taatlah akan firman Tuhan di dalam pengidangan kita dalam zona iman. Di Kejadian 12 ayat 1 di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Di ayat yang 4 di situ dikatakan dan pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Taat. Engkau nggak akan menerima pengkhianatan dari Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan menepati janjinya. Ketika engkau setia dan taat pada Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu luar biasa pada kita. Di Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mau melewati jalan yang sempit. Karena gak enak, karena sesak, karena menyakitkan, karena begitu gak nyaman. Tetapi disitulah pintu itu menuju kehidupan. Mari anak-anak, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Sehingga kita dapat segera meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Setiap ketidaktaatan yang kita buat, itu akan membuat rencana Tuhan tertunda. Yang kedua, setelah kita taat firman Tuhan, kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 12 ayat 4, gila seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot bersama-sama dengan dia. Mungkin di dalam pemikiran Abraham dia butuh teman saat itu. Ya, dia butuh seseorang yang menolong dia nanti saat di perjalanan, saat dia menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Ya, kita belajar juga dari Abraham tentang kisah ini, anak-anak. Ya, bagaimana Abraham juga saat di Mesir, ya, saat ditanya oleh Firaun, siapakah ini? Ya, dia mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya, tapi saudaranya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Abraham pernah mengandalkan manusia. Karena dia takut terancam, akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia lupa bahwa dia sedang diiringi oleh Tuhan. Dia sedang disertai oleh Tuhan. Dan yang terjadi apa? Lot menimbulkan masalah bagi Abraham. Ya, kalau kita tahu ceritanya, kita baca ceritanya. Dan dia juga mengalami masalah dengan Firaun. Dari sini kita belajar bahwa dalam melangkah meninggalkan zona nyaman,
dan hidup dalam zona iman, kita perlu mengandalkan Tuhan senantiasa. Nanti mungkin ketika kita di zona iman, ada sesuatu hal yang membuat kita takut dan khawatir. Dan akhirnya kita lupa akan kuasa Tuhan. Ya, kita akhirnya apa? Mengandalkan manusia. Kita berbuat curang. Kita tidak jujur. Kita tidak taat lagi. Kita tidak setia. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap penggiringan kita. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Engkau mungkin berpikir bisa mengandalkan orang tuamu, bisa mengandalkan temanmu, atau siapapun yang mungkin bisa kau andalkan. Tetapi ingat, hal tersebut bisa mendatangkan masalah suatu saat. Hal tersebut bisa mengecewakan engkau. Engkau bisa kecewa kepada manusia. Tapi ingat, engkau tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Kalau engkau terus mengandalkan Allah. Terakhir, dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan, dalam setiap kita melakukan, kita mau terus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita perlu mendatangkan doa-doa kita dalam kehidupan kita, di dalam kita melayani Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mezbah berarti doa, ucapan syukur dalam perjalanan hidup kita di dalam zona iman. Di mana kita melangkah, kita perlu terus menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita terus mendatangkan doa itu dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan anak-anak, engkau mau mulai belajar, engkau berdoa. Ketika engkau sedang merencanakan sesuatu, engkau berdoa. Ya, ketika bahkan engkau menghadapi ujian, mengerjakan apapun itu yang kelihatannya sepele mungkin, kalau engkau menghadirkan doa-doa di dalam setiap pergumulanmu itu, niscaya Tuhan akan selalu ada dalam kehidupanmu. Tuhan akan selalu menyertai engkau. Karena setiap doa itu akan terus meneguhkan kehidupan kita. Doa itu akan terus mendamaikan kehidupan kita. Ada sukacita dan ada kekuatan dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, anak-anak. Ya, kalau kita lihat Abraham dengan pengiringannya, dia taat pada Tuhan. Ya, dia lalu mengandalkan Tuhan. Dan dia terus menghadirkan mezbah dalam kehidupannya, dalam zona-zona imannya. Ada hal yang luar biasa. Di Kejadian 22 ayat 18 itu dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Engkau bisa menjadi berkat, anak-anak. Cita-citamu akan terwujud, anak-anak. Apa yang kau doakan, pergumulkan, itu akan terwujud. Kalau engkau mau percaya pada Tuhan. Kalau engkau mau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Kalau engkau mau beranjak dari ketakutan dan khawatirmu menuju zona iman, di mana ada pengharapan hanya kepada Tuhan. Apa yang kau cita-citakan, inginkan, akan berbuah manis. Ya. Karena nanti engkau akan merasa, engkau akan mengambil kesimpulan sendiri, anak-anak, bahwa engkau enggak rugi. Engkau bangun pagi-pagi, engkau untuk berdoa, engkau enggak akan rugi. Ketika engkau meninggalkan kebiasaan-kebiasaanmu yang buruk, engkau enggak akan rugi. Ketika engkau belajar lebih serius lagi, engkau enggak rugi. Engkau memberi lebih, engkau berkorban lebih, engkau mengampuni lebih. Amin. Mari kita bersama-sama kita meyakini firman ini, sehingga hari ini ada sebuah tantangan. Hari ini ada sebuah pertanyaan kepada kita semua. Maukah kita keluar dari zona nyaman kita menuju zona iman? Jangan takut, anak-anak. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Khawatir. Terus kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau taat dengan firman Tuhan. Kita mau menghadirkan doa-doa dalam setiap pergumulan dan kehidupan kita. Percayalah, sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa bekerja kepada Abraham, Tuhan juga bisa bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, setiap kami Bapak. Supaya kami mampu Tuhan meresapi
merenungkan ini Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang gak takut Tuhan. Untuk kami mau keluar dari zona nyaman kita, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita kerjakan. Ada hal yang mungkin kita takut Tuhan, kita gak mampu, merasa gak mampu Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam zona iman kita mau bergerak ke sana Tuhan. Ada kekuatan dari-Mu, ada penyertaan dari-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya kami diciptakan untuk mengerjakan sesuatu hal yang baik, pekerjaan yang baik, rencana yang baik Tuhan, untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan. Pagi ini Tuhan, hati kami benar-benar mengucap syukur atas segala rahmat kasih-Mu, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Dan kini Tuhan, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau tetap menyertai dan Engkau tetap Tuhan menganugerahkan hikmat agar budi kepandaian yang dari surga. Dan kami akan kembali menikmati berkat yang Tuhan telah anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.